kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau memuji Tuhan. Berkati kami, anak-anak sekolah minggu, dan inilah ibadah kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Kita mau bernyanyi meskipun jatuh. Dipukuli orang
Adik-adik, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberikan kota, sebuah kota. Nah, kota apa ya? Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Kota yang diberikan oleh Tuhan adalah kota Yerikho. Apa adik-adik? Kota Yerikho. Dan yang menjadi pemimpin pada saat itu adalah Yosua. Siapa adik-adik? Yosua. Dan ketika Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel pada saat itu, maka untuk mendapatkan kota Yerikho ini, maka Yosua mengirim 2 orang pengintai. Berapa adik-adik? 2 orang. Ya, 2 orang adik-adik. Nah, maka pengintai ini pun pergi ke kota Yerikho. Apa ya yang mereka lihat di kota Yerikho? Mereka melihat bagaimana situasi kota Yerikho itu. Ketika 2 orang ini sampai di kota Yerikho, maka mereka menginap di situ adik-adik. Mereka nggak langsung pulang. Mereka menginap di rumah seorang perempuan. Siapa ya nama perempuan ini? Nah, nama perempuan ini adalah Rahab. Siapa adik-adik? Rahab. Nama perempuan ini adalah Rahab. Ketika mereka sudah sampai di rumah Rahab dan mereka tinggal di situ, maka raja kota Yerikho mendengar bahwa ada orang Israel yang sudah datang di kota Yerikho. Maka raja ini pun dia tidak diam adik-adik. Dia mengirim prajurit untuk pergi ke rumahnya Rahab. Ketika mereka sampai di rumah Rahab, prajurit yang dikirim oleh raja ini, maka mereka bertanya kepada Rahab, apakah ada orang Israel yang datang di tempat ini? Terus Rahab ini pun tidak memberitahu. Dia menjawab bahwa tidak ada orang Israel yang datang ke sini. Mereka telah pergi. Mereka sudah tidak ada di sini. Nah, adik-adik, Rahab tidak memberitahu. Kenapa? Kalau Rahab memberitahu, pasti 2 orang ini pasti tidak akan selamat. Ketika Rahab tidak memberitahu bahwa ada orang Israel yang datang di kota Yerikho, maka Rahab ini pun mencari cara bagaimana caranya supaya orang Israel ini yang 2 orang tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di Yerikho. Apa yang dilakukan oleh Rahab? Dia menyembunyikan 2 orang pengintai ini di atas soto rumahnya, yaitu di bawah timunan batang rami. Sehingga orang-orang yang disuruh oleh raja tidak melihat atau tidak mengetahui bahwa ada 2 orang pengintai yang melihat kota Yerikho. Sehingga ketika dia menyembunyikan ke atas soto rumahnya, maka 2 orang ini pun selamat. Dan Rahab berkata demikian kepada 2 orang pengintai ini. Dia berkata bahwa saya mendengar bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang sangat hebat. Sehingga kedua pengintai ini selamat dan tidak ada yang tahu bahwa mereka sudah datang di Yerikho. Sehingga mereka pulang dan bertemu dengan Yosua. Dan setelah itu adik-adik, maka gerbang kota Yerikho, pintu-pintu semuanya ditutup. Karena udah ada isu bahwa orang Israel telah datang
di kota Yerikho, sehingga kota Yerikho tertutup. Nah, adik-adik, setelah pintu gerbang kota Yerikho ditutup, maka Tuhan berfirman kepada Yosua. Dia berfirman bahwa Aku akan menyerahkan kepadamu kota Yerikho beserta raja dan pahlawan-pahlawannya. Dan kamu harus mengelilingi 7 kali kota Yerikho. Nah, adik-adik, bangsa Israel beserta imam-imam, mereka melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan beserta Yosua. Mereka mengelilingi kota Yerikho sebanyak 7 kali. Mereka berjalan, mereka meniup sangkakala. Dan ketika pada hari yang ke-7, mereka meniup sangkakala. Dan Yosua memimpin mereka. Dan Yosua berkata, "Bersoraklah." Maka orang-orang Israel, mereka bersorak untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Ketika mereka bersorak dan telah mengelilingi kota Yerikho sebanyak 7 kali, maka kota Yerikho pun menjadi runtuh. Nah, ini adik-adik, kota Yerikho yang sangat kuat, yang sangat besar, maka kota Yerikho pun menjadi runtuh. Kota Yerikho roboh, adik-adik. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada saat itu beserta Yosua adalah mereka hanya taat dan mau melakukan perintah Tuhan. Wow, luar biasa ya adik-adik. Adik-adik, apa yang kita pelajari melalui cerita firman Tuhan hari ini adalah yang pertama, kita harus mau menolong teman kita yang dalam keadaan susah dan yang membutuhkan pertolongan. Sama seperti Rahab yang mau menolong orang Israel yang disuruh oleh Yosua. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Rahab aja tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia memiliki keyakinan, adik-adik. Dia berkata bahwa Tuhan, kalian adalah Tuhan yang hebat, yang mampu mengeringkan laut Teberau. Jadi adik-adik, yang kedua adalah kita harus memiliki iman. Dan yang ketiga adalah kita harus taat. Taat yaitu melakukan perintah. Kalau disuruh sama mama, sama papa di rumah, harus mau melakukan, tidak boleh membantah. Dan yang kalau di sekolah minggu harus mengikuti apa yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Kalau disuruh berdiri ya berdiri, kalau disuruh duduk ya duduk. Kalau di sekolah harus mengikuti aturan yang diberikan oleh guru di sekolah. Nah, adik-adik harus mau melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, sebagai ayat hafalan terambil di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi ya adik-adik, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Oke adik-adik, sekian kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat pagi hari ini. Berkati kami anak-anak sekolah minggu, agar kami memiliki sikap yang mau membantu teman kami, yang mau percaya kepada Tuhan, dan kami juga tetap taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau bernyanyi Bapa terima kasih.